Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi yang kami hormati, insyaallah pagi hari ini kita akan kembali hadir dengan kajian subuh pagi yang akan diisi oleh Ustadz Najmuddin LC, insyaallah mengambil tema berislam secara menyeluruh. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah terhubung dengan Al Ustadz, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz memulainya. Falyatafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani al-a'izza rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Nurul Ilmi, dan tentunya juga warga Albina yang dimuliakan oleh Allah dan ana hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa dipertemukannya lewat majelis ilmu ini, sekalipun hanya melalui tayangan aplikasi Zoom. Namun mudah-mudahan ini sama sekali tidak mengurangi gairah kita, antusiasme kita, semangat kita untuk mengkaji dan mengkaji. Salawat dan salam buat Rasulullah, buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, orang-orang yang biasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Dengan tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke-17 dari hari-hari Ramadan yang kita jalani pada Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Berada di hari ke-17 tentu mengingatkan kita pula bahwa pada 17 Ramadan lah Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang mulia, diturunkan oleh Allah. Dan Al-Quran diturunkan justru untuk dibunyikan, tanpa ada upaya-upaya untuk membumikan Al-Quran. Tentu saja kita yang mengimani kebenaran Al-Quran tetap ada jarak dengan Al-Quran. Dan adalah jarak dengan Al-Quran manakala Al-Quran belum menjadi pedoman hidup kita, belum menjadi way of life kita.
menjadikan Al-Quran sebagai offline, sebagai jalan hidup, maka itu bermakna pula bahwa kita menegakkan Islam secara Qurani, kita menegakkan Islam secara total. Totalitas dalam berislam. Berislam secara total adalah sebuah keniscayaan. Karena orang yang justru dikatakan mengimani Al-Quran, tapi tidak membumikan Al-Quran, yang itu berarti tidak berislam secara total. Tidak ada totalitas dalam berislam. Itu sama artinya kita mengimani sebahagian kandungan Al-Quran dan mengingkari sebahagian yang lainnya. Sementara Allah sudah mengingatkan kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalik illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma. Shadaqallah. Apa kata Allah? Apakah kalian mengimani sebahagian isi Alkitab, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan mengingkari sebahagian yang lainnya? Sungguh tidak ada orang yang berpendirian itu melainkan khizyun fil hayatid dunya, kehinaan, kerugian jualah di dalam kehidupan di dunia. Dan di akhirat kelak akan dikembalikan kepada siksa yang teramat pedih. Dan Allah sama sekali tidak pernah lalai, tidak pernah lupa mencatat dan untuk kemudian memberikan balasan terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Al-Baqarah ayat 85. Di ayat lain Allah juga mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Sementara yang benar kalian sembunyi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, padahal kalian. Al-Baqarah, masih surah yang sama, Al-Baqarah yang 40. Jadi tidak berislamnya kita secara total itu bermakna kita mengimani sebagian isi Alkitab, Al-Quran, dan mengingkari sebagian yang lainnya. Dan bermakna pula itu berarti kita mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Masih dalam surah yang sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ayat yang sangat populer di kalangan kita, sangat akrab di telinga kita. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tidak berislamnya kita secara total, secara kafah, itu bermakna kita mengikuti ajaran Islam, tapi dalam waktu yang sama mengikuti pula langkah-langkah setan. Wal'iyadzubillah. Karena selain aturan Allah dan Rasul adalah kehendak setan, kemauan setan. Inilah yang mesti kita pahami. Pertanyaan berikutnya adalah how to be a complete Muslim. Bagaimana untuk menjadi seorang Muslim, mukmin yang kafah. Bagaimana berislam secara kafah. Tentu saja mesti diawali dengan tasawwur yang benar. Harus diawali dengan deskripsi yang benar tentang Islam. Islam berarti ketundukan. Islam berarti kepatuhan. Ketundukan dan atau kepatuhan yang dimaksudkan adalah ketundukan terhadap Allah sebagai Al-Khaliq. Ketundukan kepada Allah sebagai satu-satunya ilah yang benar. Banyak sih ilah-ilah. Tapi yang tidak benar. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Adakah engkau pernah memperhatikan orang yang menjadikan egonya sebagai ilahnya? Lihat, ego ternyata bisa dijadikan sebagai dan seterusnya. Nah, justru satu-satunya ilah yang benar hanyalah Allah. Islam bermakna ketundukan. Dan ketundukan yang dimaksudkan adalah ketundukan hanya diperuntukkan kepada Allah selaku satu-satunya ilah yang karena berislam dikehendaki adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Maka yang kemudian juga harus dipahami adalah bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh kerja kita, hidup dan mati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar-benar seluruh hidup kita diperuntukkan hanya kepada Allah. Bagaimana seluruh hidup kita benar-benar hendaknya dinafasi oleh al-Islam. Dibimbing oleh al-Islam. Didasarkan pada al-Islam. Inilah yang dikehendaki dengan berislam secara total. Dan begitu kita berislam secara total, maka totalitas di dalam berislam juga memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Berislam secara total artinya adalah, rupanya harus kita jelaskan, bahwa tidak ada celah, tidak ada ruang vakum di dalam hidup ini yang tidak dinapasi oleh Islam. Berislam secara total. Totalitas di dalam berislam benar-benar seluruh pikiran, tenaga, sikap, tindakan kita benar-benar hanya untuk al-Islam.
totalitas dan berislam. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Setelah dimulai dengan tasawur yang benar, gambaran yang benar tentang al-Islam, bahwasanya Islam, aturan yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kita memejamkan mata, membuka mata lagi, mulai dari jam 6 pagi, kembali sampai jam 6 pagi lagi, bagaimana semuanya itu dinopasi oleh al-Islam. Berislam secara total. Berikut, setelah ada tasawur, tentu upaya untuk memahami. Ya, Islam memang harus dipahami. Bagaimana Islam bisa dipahami? Ya harus dikaji, harus dipelajari. Dalam kaitan memahami Islam ini, yang ini berulang-ulang kita sampaikan. Demi Allah, tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan. Demi Allah tidak cukup hanya setahun, 2 tahun. Justru tulal hayat. Justru sepanjang hidup kita. Islam yang begitu luas menghendaki memang untuk kita mengkaji, mendalami dalam upaya kita untuk memahami Islam yang kontinu, yang terus. Makanya yang harus dipahami terkait dengan hadis yang mewajibkan kita untuk tafakuh fiddin, untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ngaji itu wajib bagi setiap pribadi muslim, harus dipahami. Wajibnya kapan? Wajibnya ya seumur hidup kita, selama-lamanya, selama kita masih hidup. Baru beberapa bulan sudah kayaknya paling paham tentang al-Islam. Nanti dulu. Kenapa mesti tulal hayat, long life education? Kenapa? Tadi karena luasnya Islam, seluas kehidupan. Dan karena Islam juga tidak pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya perkembangan di dalam kehidupan. Sekalipun ya kita jujur aja lah, ya memang ada dua bagian dari yang namanya hukum Islam. Ada bagian, ada wilayah yang permanen, ada wilayah yang tidak permanen. Yang permanen justru tidak banyak. Dia yang terkait hanya dengan peribadatan mahdhah. Dia hanya yang terkait dengan akidah, dengan keyakinan. Semisal salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam lah, rukun Islam yang 5. Itu yang memang permanen. Tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diotak-atik. Tapi juga sekalipun permanen, ya nanti ada wilayah-wilayah yang memang sudah masuk ke furu'iyahnya, perbedaan pemahaman. Dan itu biasa saja. Selama yang memahami, yang berusaha untuk memahaminya adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk itu. Bukan setiap orang nanti mencoba untuk mengerti, untuk memahami. Nah, tapi justru wilayah yang tidak permanen yang justru lebih luas lagi. Wilayah apa itu? Itulah wilayah muamalah. Ingat kaidah yang berbunyi wal mu'alatu mutallaqatun hatta yu'lamal man'u. Wilayah muamalah yang meliputi bagaimana orang berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian berinteraksi hanya dengan sesama muslim, berinteraksi dengan non-muslim.
Masih wilayah muamalah. Bagaimana orang berbisnis, bagaimana orang berekonomi, masih wilayah muamalah, bagaimana orang menata, mengatur kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Yang dalam istilah lainnya, bagaimana wilayah siasat yang juga tidak pernah bisa dipisahkan dengan al-Islam. Nah, coba lihat. Lah, upaya untuk memahami semuanya ini ya memang tidak pernah tuntas. Tidak tuntas itu karena luasnya pertama. Dan kedua karena memang hidup ini berkembang. Tadi yang jangan lupa ya, ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Untuk yang tidak permanen karena berkembang memang kadang terjadi penambahan atas yang kurang dan memang kurang selalu. Dan terjadi pula revisi atas yang memang sudah tidak relevan karena perkembangan. Harus direvisi lagi. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Maka dimulai tadi dari tasawur gambaran tentang Islam. Kalau tasawurnya saja sudah salah, sudah keliru, yang diharapkan akan bisa mampu berislam secara kah. Islam kok dipersempit, Islam kok direduksi, dibonsai. Ide yang brengsek. Orang yang mempersempit Islam. Orang yang membonsai Islam. Islam tidak boleh dibawa ke wilayah politik. Ya ini kan orang yang tidak mengerti tentang Islam. Sementara Utsman ibnul Affan, khalifah dari Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah mengatakan, Innallaha yaza'u bil Qur'an. La innallaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah akan meneguhkan Islam dengan sultan, dengan kekuasaan yang tidak diteguhkan dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Kurang Al-Quran. Bukan itu. Quran tinggal Al-Quran. Quran tetap Al-Quran. Tapi dia tidak membunuh. Padahal Al-Quran diinginkan untuk dibunuh. Bagaimana membumikan Al-Quran? Ya disinilah menjadi upaya orang-orang yang memang mengimani Al-Quran. Mari semua kita siap untuk diingatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latun qadana aural Islam urwatan. Fa'awaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Islam akan dikuliti lapisan-lapisannya selapis demi selapis. Dan yang pertama yang akan dikuliti, dikikis, dilepas dari al-Islam al-hukmu. Hukum, aturan yang mengatur bagaimana berekonomi yang islami. Bagaimana berbisnis yang islami. Bagaimana mengatur kehidupan berbangsa, bernegara yang islami. Itu yang dikuliti pertama. Al-hukmu. Wa akhiruha as-salat. Dan yang terakhir nanti salat. Salat pun orang udah ogah-ogahan. Bertanda. Nah kalau orang masih menekuni salat dan kemudian tentu ya juga memahami ajaran. Bukankah diinginkan iqamatus shalah? Bukan ada us-shalah. Menegakkan salat bukan melaksanakan. Artinya adalah di balik salat ada ajaran yang mesti ditegakkan. Kita tiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba
Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Menghamba kembali lagi secara total. Itu kita lafazkan di dalam salat, tapi di luar salat justru Islam tidak kita tegakkan. Justru salat kita tidak tegakkan. Tidak benar cara berislam. Justru kita mengatakan, jangan Islam dipolitisasi. Jangan dibawa ke wilayah politik. Begitu Islam tidak dibawa ke wilayah politik, maka pasti yang berlaku adalah politik menghalalkan sejarah. Menghalalkan segala cara. Dan ini awal dari kehancuran Islam. Dari tidak beresnya politik, maka pada gilirannya akan merusak al-Islam. Orang bisa jadi tekun salat, tapi di luar salat, di luar masjid keadaan carut-marut. Orang memang tidak mungkin akan dilarang untuk salat. Dan kalau itu terjadi benar-benar sudah memang dekatnya kehancuran. Silakan orang salat, silakan orang membangun masjid, silakan orang puasa. Tapi di luar aturan-aturan yang diterapkan justru mengkebiri Islam. Justru merusak Islam. Sadar nggak kita terkait hal ini? Kebangkitan PKI. Bukan isapan jempol. Bukan pepesan kosong. Terlalu banyak indikasi-indikasi. Orang dicap radikal. Begitu ingin membumikan al-Islam. Ide siapa itu? Pemikiran siapa itu? Orang dicap intoleran. Begitu dia meyakini kebenaran itu hanya ada pada Islam. Itu pemikiran siapa yang seperti itu? Jangan bicara politik. Ya. Bicaralah bagaimana ya, sholat dengan benar, beribadah dengan benar. Pemikiran siapa itu? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Sudah ada tasawur, ada upaya untuk memahami. Berikut yang terakhir tentu aplikasi. Kita aplikasikan apa yang memang kita pahami. Kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan Islam tidak pernah bisa diaplikasikan secara total tanpa tahapan yang seperti ini tadi. Tanpa orang memiliki tasawur yang memang utuh tentang itu. Kalau tasawurnya sudah tidak utuh, ya itu tadi. Akhirnya dengar kata-kata politik, alergi. Akhirnya diusik bisnisnya yang sebenarnya bisnis ribawi, terusik. Tidak terima. Ya itulah kalau tasawurnya sudah tidak benar. Tasawur benar, ada upaya untuk memahami. Dan kita ingatkan kita semuanya. Upaya untuk memahami Islam. Ya ampun, ya ampun. Tidak bisa kita dengan kesendirian kita. Tidak bisa ujuk-ujuk pahami Islam. Tidak bisa. Ya. Yang kita pahami sekarang bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Nggak usah 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Ternyata masih ada yang perlu direvisi. Lah kok Islam direvisi? Bukan Islamnya, pemahamannya. Ada nggak wawasan kita terkait dengan penjelasan yang seperti ini? Belum sudah wogah, belum sudah antipati.
Jangan. Kita iakan. Stressing yang memang lebih dipilih, yang lebih jadi penekanan. Ada orang yang stressingnya lebih kepada bagaimana pengembangan ekonomi yang Islami, tapi tidak pernah pemahamannya keluar dari bingkai al-Islam yang memang dipahami secara utuh tadi. Boleh dia memang lebih ya justru mengedepankan bagaimana perekonomiannya Islami itu bisa terbangun. Yang lain ada stressingnya bidang ruhiyahnya, ya bidang ruhiyahnya juga monggo. Yang lain ya justru bidang ya akidahnya, benar-benar upaya membersihkan akidah dari perkara-perkara syirik. Oke banget. Tapi tidak dimaksudkan menegakkan sebagian, meruntuhkan bagian yang lainnya. Hanya dimaksudkan adalah ya kita memang mencoba lebih fokus, lebih menekankan di bidang ini. Bidang-bidang lainnya nanti pihak lain yang menggarap. Itulah yang dikehendaki. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Untuk itulah, mari momentum Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk kita berusaha keras mengerti al-Islam. Ya, dimulai dari adanya tasawur yang benar. Diteruskan dengan upaya-upaya untuk memahami yang tidak pernah berhenti. Dan untuk memahaminya kita tidak bisa dengan kesendirian kita. Pahami apa yang sudah kita jalani itu adalah sebuah pilihan yang benar. Sekalipun nanti tetap ada penyempurnaan, ada revisi, ada penambahan, ada pengurangan, ada yang harus justru kita ganti. Di SD kita diajari sholat. Di SD kita diajari berwudu. Oh tapi ternyata ada wudu kita yang wah rupanya yang benar adalah begini. Yang dulu masih ada kekurangannya. Ya itulah proses. Dulu kita sudah diajari sholat. Tapi kita belum memahami esensi daripada sholat itu. Maka kita tambahlah dengan upaya-upaya untuk memahaminya, itu sudah benar. Jangan kemudian diruntuh yang sudah ada. Kayaknya orang-orang dahulu pada tidak benar. Lah, kok bisanya? Tidak begitu cara berislam. Tidak begitu cara berislam. Ya, luar biasa kan? Luar biasa kan? Apa yang luar biasa? Bukan saya yang luar biasa. Luar biasa al-Islam. Luar biasa Ramadan. Dengan janji-janji. Ya. Goal yang ingin dicapai oleh Ramadan dengan siam dan qiyamnya la'allakum tattaqun. Pertanyaan besar yang mestinya terjawab. Bagaimana goal yang diinginkan oleh Ramadan dengan siam dan qiyamnya itu bisa wujud? Apakah cukup hanya dengan puasa? Sementara sholatnya ogah-ogahan? Apakah hanya cukup dengan sholat dan puasa? Sementara yang lain-lainnya sama sekali tidak disentuh, tidak pernah dipahami. Tentu tidak itu. Tentu tidak itu. Mari kita kembalikan kepada oral Islam salah satu. Piranti Islam ada 3. Syahadatu alla ilaha illallah. Wa iqamis shalah. Wa shaumu Ramadan. Alaihinna usisal Islam. Di atas yang 3 inilah tegak Islam. Faman taraka wahidatan minhunna bahwa biha kafirun halalud dam. Siapa yang meninggalkan satu saja dari yang 3 ini, maka sebenarnya dia kafir. Darahnya halal. Ya tentu bagi yang mengatakan mengaku muslim tapi kok tidak sholat.
Tapi kalau tidak puasa, atau puasa tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak puasa. Dan nanti menegakkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban hanya sholat, bukan hanya sholat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, maka ya kesimpulannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa mesti tegak di atas dasar al-iman as-shadiq. Makanya yang dipanggil kan ya ayyuhalladzina amanu. Satu, yang kedua, takwa adalah pengejawantahan amal soleh dalam kehidupan. Dan amal soleh bukan amal salah. Dia baru benar-benar amal soleh manakala amal kita itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian amal soleh terbagi dua. Pertama, amal soleh yang kaitannya dengan hablum minallah. Yang kedua, amal soleh yang kaitannya dengan hablum minallah. Dua hal ini harus tegak. Tegak di atas dasar iman. Benar-benar tegak justru di atas amal soleh. Dan baru dikatakan amal soleh, bukan amal salah. Kalau amal itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas dua dasar inilah takwa akan wujud di dalam. Makasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya kembalikan kepada Pak Hadi. Saya. Makasih Pak Hadi. Ya, barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khairan katsir atas kajian pagi ini. Masya Allah Ustaz, semakin banyak yang ternyata belum lengkap, dan insya Allah ini akan melengkapi dan menambah kafaah keilmuan kami, dan yang demikian kami tunggu dari Ustadz untuk kajian-kajian selanjutnya Ustaz. Selanjutnya karena waktunya sudah mau habis Ustadz, tidak ada